Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Teman-teman sekalian, tentunya teman-teman sudah sering mendengar tentang Imam Bukhari yang merupakan ulama ahli hadis, bahkan beliau bergelar yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, yang artinya pemimpin orang-orang mukmin, pemimpin orang-orang Islam dalam ilmu hadis. Beliau ternyata waktu kecilnya buta, teman-teman sekalian. Beliau tidak bisa melihat. Jadi teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari ini, beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau pada umur 2 tahun ditinggal wafat oleh ayahnya. Lalu ketika beliau berumur 4 tahun, beliau divonis buta secara medis. Otomatis beliau tidak bisa melihat. Namun keinginan dari orang tuanya menginginkan Al-Bukhari ini menjadi seorang ulama yang benar-benar ahli dalam agama Islam. Jadi ketika ayah beliau wafat, beliau dibesarkan oleh ibunya, sehingga ibunya menjadi single parent. Namun perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya yang buta ini tidak sia-sia, teman-teman sekalian. Jadi Imam Bukhari ini ketika beliau berumur 5 tahun, beliau diantarkan ke sebuah madrasah oleh ibunya untuk belajar ilmu agama. Di samping itu sebelumnya, Imam Bukhari ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk belajar, teman-teman sekalian, untuk belajar Al-Quran. Dan akhirnya ketika diantarkan oleh ibunya ke madrasah, dan di sana sudah terdapat banyak seniornya, orang yang tua dan yang muda, dan beliau adalah murid yang paling kecil waktu itu. Jadi sampailah tatkala gurunya ketika itu mengajarkan sebuah surat Al-Quran, beliau membacakan sebuah surat, yaitu surat Al-Kahf. Setelah gurunya ini membacakan, lalu gurunya ini iseng menanyakan kepada para siswanya, apakah sudah ada yang hafal surat ini? Sekali dibacakan, hanya sekali dibacakan oleh gurunya, lalu ditanyakan kepada siswanya. Jadi kalau untuk manusia-manusia normal ya, sekali dibacakan ayat ini, pastinya kita nggak hafal, teman-teman sekalian. Namun berbeda dengan Imam Bukhari. Ketika gurunya ini iseng menanyakan siapa yang hafal surat yang dibacakan tadi, lalu dia dengan lucunya dia mengangkat tangan dan menjawab, sesungguhnya saya sudah hafal surat tersebut di dalam jiwa saya. Begitu kata Imam Bukhari. Jadi kan ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Ini kalau Imam Bukhari ini, beliau hafal di dalam kepala dan melekat di dalam jiwanya. Gurunya terheran, lalu menyuruh Imam Bukhari ini maju ke depan untuk membacakan surat tadi. Dan dibacakanlah dengan cara yang sempurna, seperti apa yang dibacakan oleh gurunya tadi, seperti itu pula dibacakan oleh Imam Bukhari. Lalu gurunya kaget luar biasa. Anak ini luar biasa cerdasnya. Jadi sebenarnya gurunya ini pun mengetahui, namanya guru ulama kan. Dia mengetahui bahwasanya Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Tidak peduli umurnya berapa, mau orang kecil, mau sudah dewasa, maupun sudah tua. Bahkan orang cacat pun secara mental dia bisa menghafal Al-Quran. Sebagaimana bukti telah banyak kita lihat, ada orang yang cacat, dia hafal 30 juz Al-Quran. Dan Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah untuk dihafal, teman-teman sekalian. Namun tidak ada jaminan untuk hadis. Untuk hadis tidak ada jaminan untuk mudah dihafal. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi akhirnya gurunya ini mengetahui kecerdasan Imam Bukhari. Beliau adalah seorang yang buta waktu itu. Orang buta hanya mengandalkan sebuah pendengaran, dan dia mampu membacakan kembali dengan cara yang sempurna, dengan sangat sempurna seperti apa yang dibacakan oleh gurunya. Jadi gurunya mengarahkan kepada Imam Bukhari untuk mempelajari ilmu hadis. Dan akhirnya Al-Bukhari ini senang mendengar perkataan gurunya. Dia akhirnya pulang ke rumah dan memanggil ibunya, Ummi. Dia memanggil ibunya, diceritakanlah bagaimana keadaan ketika dia belajar di sekolah tadi, dan ibunya sangat senang. Lalu akhirnya dia mengatakan di akhir pembicaraannya bahwasanya gurunya dan dia sendiri ingin mempelajari hadis dan fokus kepada ilmu hadis. Lalu ibunya ini agak ragu, kesannya ragu, teman-teman sekalian, karena kondisi Imam Bukhari kala itu buta, tidak bisa melihat. Jadi ibunya meragukan
Kalau Imam Bukhari ini nantinya tidak akan mampu untuk mempelajari hadis ini. Untuk menyenangkan hati Imam Bukhari ini, ibunya menyuruh lebih baik dipelajari Al-Quran saja terlebih dahulu, setelah itu baru ilmu hadis. Namun Imam Bukhari tetap keras, dia ingin mempelajari ilmu hadis. Ya, ini orangnya sangat cerdas teman-teman sekalian, sangat cerdas. Kalau seperti dibawakan ke zaman sekarang ini, kita lihat seperti Ustadz Adi Hidayat lah contohnya. Ya, beliau orang yang sangat cerdas, Ustadz Adi Hidayat. Sekali dengar, ingat, tak pernah lupa. Kalau kita kan, sekali dengar, nggak ingat, pasti lupa gitu. Nah, jadi setelah itu, Imam Bukhari masuk ke kamar, dia meraba-raba dinding, dan sampai ke kamar. Lalu di kamar beliau mengulang lagi bacaan surat Al-Kahf tadi. Dan ibunya diam-diam mengambil sajadah, lalu sholat. Setelah sholat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didoakan oleh ibunya? Ibunya memulai doa dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu salah satu Asmaul Husna, yaitu Ya Bashir, Ya Allah, Ya Bashir. Jadi Ya Allah yang maha melihat, yang penglihatannya tanpa batas. Jadi kondisi anakku, selama ini dia telah buta, tidak mampu melihat. Namun Engkau, Ya Allah yang maha melihat, yang penglihatannya tanpa batas, aku mohon kembalikanlah penglihatan anakku. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu doa dari ibu Imam Bukhari ini. Dan kebetulan Imam Al-Bukhari ini membaca surat Al-Kahf sampai di ayat yang ke-22 yang berhubungan juga dengan penglihatan. Itu isi ayatnya. Dan tidak lama kemudian, pas beliau selesai membaca di ayat yang ke-22, tiba-tiba beliau merasakan ada yang aneh di matanya. Ada yang aneh karena tiba-tiba matanya mampu melihat. Dan beliau sangat heran, karena baru pertama mencoba melihat dan heran. Lalu akhirnya beliau keluar kamar dengan senang hatinya dan berkata kepada ibunya, bahwasanya, Ibu, Umi, saya bisa melihat. Aku bisa melihat, wahai Umi. Dan ibunya juga ikut senang dan meneteskan air mata dan memeluk Imam Bukhari. Subhanallah, doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah. Jadi, kunci dari kesuksesan Imam Bukhari ini tidak serta-merta dari dirinya sendiri saja, namun ada seorang ibu di belakangnya yang senantiasa mendoakannya, merawatnya, dan membesarkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Imam Bukhari ini beliau adalah ulama hadis yang sangat-sangat cerdas. Akhirnya beliau menuntut ilmu selama 16 tahun teman-teman sekalian di berbagai negeri. Tidak hanya satu guru, banyak guru yang beliau temui, dan akhirnya beliau mampu merangkum, menghafal sebanyak 740.000 hadis. Beliau hafal sebanyak 740.000 hadis berikut dengan sanad-sanadnya. Dan dari 740.000 hadis ini, beliau peras, akhirnya beliau sanggup untuk mensahihkan di antara 740.000 hadis tersebut sebanyak 7.200 hadis, tidak sampai 1%, teman-teman sekalian. Beliau sangat kritis dalam mencari hadis mana yang hadis sahih. Jadi oleh sebab itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi rujukan sebagian besar ulama di dunia sampai saat ini karena kesahihannya, teman-teman sekalian. Jadi dari 740.000 hadis beliau peras, dan akhirnya beliau mendapatkan hadis sahihnya yang disahihkan oleh beliau sendiri sebanyak 7.200 hadis. Dan kebiasaan beliau, teman-teman sekalian, dalam mencari hadis yang sahih setelah beliau mempelajari sebuah hadis ini berikut dengan sanadnya, berikut dengan perawi-perawinya sampai kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah semuanya benar dan beliau yakin itu benar-benar sahih, beliau sholat 2 rakaat sebelum memasukkannya ke dalam kitab Al-Bukhari. Dan ketika hati beliau merasa nyaman terhadap hadis yang tadi, setelah beliau sholat, barulah beliau memasukkan hadis yang tadi ke dalam Sahih Bukhari. Luar biasa. Beliau sangat kritis dan sangat hati-hati. Dan itulah Imam Al-Bukhari. Seorang imam yang dapat kita tauladani sifat-sifatnya. Bahkan beliau awalnya buta, akhirnya berkat dari doa seorang ibu dan kegigihannya dan kepintaran dari Imam Al-Bukhari dan kecintaan Allah kepada beliau, beliau dibukakan lagi
matanya, maksudnya beliau bisa melihat lagi, teman-teman sekalian. Nah, itulah sepenggal dari kisah Imam Al-Bukhari. Sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu bahwasanya cerita ini saya dapatkan dari berbagai referensi, dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, dari ceramahnya Ustadz Felix Xiao, dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad, dan dari beberapa buku yang saya baca, teman-teman sekalian. Jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan cerita ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.